Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibahas di mana-mana, yaitu soal ekonomi Indonesia. Spesifiknya, gimana sih stabilitas ekonomi kita di tengah tekanan badai global yang jujur aja lagi parah-parahnya. Nah, lewat paparan kali ini kita bakal bedah tuntas fakta-fakta di balik angka-angka yang sering kita dengar. Yuk, langsung aja kita mulai. Kalau kalian ngikutin berita belakangan ini, pasti sering dengar pertanyaan besar ini. Apakah ekonomi Indonesia itu benaran lagi dalam mode bertahan, alias cuma sekedar survival mode? Dengar istilahnya aja rasanya lumayan bikin deg-degan kan? Seolah-olah kita ini lagi naik kapal besar di tengah lautan lepas yang badainya ngamuk dan kita cuma bisa pegangan erat-erat biar nggak tenggelam. Tapi pertanyaannya, apa iya situasinya sedramatis itu? Coba kita cek faktanya. Nah, disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang super menarik. Pas semua orang sibuk ngomongin mode bertahan, data kuartal keempat tahun 2025 kemarin justru nunjukin kalau produk domestik bruto kita tumbuh impresif banget di angka 5,39%. Belum selesai kagetnya, masuk kuartal pertama 2026, angkanya malah makin ngegas ke 5,6%. Gila kan? Ini tuh laju paling cepat semenjak kuartal ketiga tahun 2022 loh. Jadi rasanya kayak ada disonansi kognitif di sini. Di satu sisi dibilang lagi bertahan, tapi di sisi lain mesin ekonomi kita tuh aslinya lagi lari kenceng. Terus dari mana datangnya narasi bertahan tadi? Nah, jawabannya ada di luar sana. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kejutan komoditas global. Biar lebih kebayang, bayangin aja harga minyak mentah Brent yang meroket gila-gilaan sampai nembus $111 AS per barel gara-gara konflik di Timur Tengah. Kalau harga energi dunia udah meledak kayak gini, efek dominonya itu kemana-mana. Ongkos produksi pabrik pasti bengkak, biaya logistik ikutan naik, dan ujung-ujungnya ya harga barang-barang kebutuhan kita. Dan masalahnya bukan cuma di minyak mentah. Sejak awal tahun, harga-harga tuh pada loncat semua. Minyak melesat 82%, gandum juga naik 25%, kedelai naik 13,9%. Memang sih komoditas ekspor andalan kita, kayak batu bara dan CPO juga ikutan naik, masing-masing 24% dan 11%. Secara teori, wah ini bagus dong buat kantong negara kita. Betul. Tapi, di waktu yang sama, mahalnya gandum dan kedelai ini langsung bikin biaya impor kita mencekik. Dan siap-siap aja memicu inflasi pangan di dalam negeri. Inilah badai aslinya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, menilai resiko resesi. Setelah ngomongin hal-hal yang bikin panik tadi, coba deh lihat perbandingan angka ini. Agak melegakan kan? Memang sih risiko resesi Indonesia per April 2026 itu naik sedikit jadi 8%. Tapi kita harus lihat big picture-nya. Coba bandingin sama raksasa ekonomi kayak Amerika Serikat yang resiko resesinya nangkring di 30%, atau Tiongkok yang ada di 15%. Jadi intinya apa? Ya, perahu kita emang kena ombak besar, tapi posisinya jauh lebih stabil dan tahan banting dibanding banyak negara maju di luar sana. Tapi ya, stabil bukan berarti kita bisa lele ya. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari nilai tukar rupiah yang sempat kesentuh angka Rp17.246 per dolar AS. Angka segini tuh jauh banget melesetnya dari asumsi awal APBN kita yang matok di Rp16.500 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tuh ibarat alarm tanda bahaya dari dalam rumah kita sendiri. Pemerintah harus muter otak dan gerak cepat supaya daya beli kita sehari-hari nggak langsung hancur gara-gara kurs ini. Lanjut ke bagian ketiga, pendapatan dan belanja negara. Coba kita intip isi dompet negara per Maret 2026. Ibarat timbangan, di satu sisi pendapatan kita tuh naiknya lumayan banget, tumbuh 10,5% sampai menyentuh Rp574,9 triliun. Bagus kan? Tapi tunggu dulu, coba lirik sisi sebelahnya. Belanja negara kita malah meroket jauh lebih ekstrim, naik 31,4% sampai nembus Rp815 triliun. Pertumbuhan belanja yang luar biasa masif ini otomatis bikin laju pendapatan kelihatan kecil, karena pemerintah lagi agresif banget narik gas pengeluaran. Lihat data tadi, pasti dong kalian mikir, loh, lagi krisis dan banyak ketidakpastian global, kok malah buang-buang uang sebanyak itu sampai defisitnya melebar? Bukannya mendingan kita nabung aja buat jaga-jaga? Nah, ekonom Universitas Padjadjaran, Ibu Titik Anas, punya penjelasan yang sangat masuk akal soal ini. Ternyata belanja jor-joran ini bukan karena pemerintah lagi ceroboh, teman-teman. Ini semua udah direncanakan sebagai shock absorber alias bantalan kejut. Logikanya gini, pas harga energi dan komoditas global lagi ngamuk, beban itu nggak mungkin langsung dilempar semua ke masyarakat. Kalau iya, harga barang di pasar bisa meledak seketika. Makanya, pemerintah milih untuk nanggung beban itu. Ini tuh semacam tameng buat ngelindungi dompet kita semua.
Terus uang triliunan itu larinya kemana aja sih? Sebagian besar ternyata disiram ke jaring pengamanan sosial. Ada subsidi dan kompensasi yang angkanya nggak main-main. Buat nahan harga BBM, pupuk, sama listrik. Nggak cuma itu, duitnya juga dipakai buat ngebantu UMKM yang jadi motor penggerak ekonomi lokal kita. Ditambah lagi, ada program-program langsung kayak pemenuhan gizi buat anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Jadi, lapis demi lapis perlindungan inilah yang nahan hantaman badai harga global biar nggak merusak meja makan keluarga kita. Ini membawa kita ke bagian terakhir, strategi mode bertahan. Salah satu langkah paling cerdik dari pemerintah buat ngakalin situasi ini tuh kelihatan banget pas menjelang momen Idul Fitri di kuartal pertama 2026. Ekonomi kita kan ngandalin banget konsumsi masyarakat ya. Biar orang rata tetap mau belanja dan pulang kampung tanpa takut tekor, pemerintah langsung turun tangan ngasih 3 jurus. Langkah pertama, diskon 30% buat tiket kereta api. Langkah kedua, diskon 30% juga buat angkutan laut. Dan langkah ketiga, biaya jasa pelabuhan digratisin. Taktik survival ini sukses banget bikin ekonomi akar rumput tetap berputar kencang tanpa harus kecekik ongkos mahal. Tapi pastinya, negara sebesar Indonesia nggak mungkin selamanya cuma ngandelin jurus diskonan jangka pendek kan? Kita butuh jangkar untuk masa depan. Seperti yang dibilang oleh William Simadiputra dari Bank DBS, fundamental investasi kita tuh sebenarnya masih sangat solid. Kenapa? Karena kita fokus ngebangun sektor-sektor masa depan, kayak ekosistem kendaraan listrik atau EV, hilirisasi nikel, energi terbarukan, sampai infrastruktur. Konsistensi di sektor-sektor inilah yang bikin investor asing tetap naruh duitnya di sini. Artinya, mode bertahan itu bukan berarti kita berhenti ngebangun fondasi jangka panjang kita. Jadi, kalau di total-total, gimana sih prospek ekonomi kita ke depannya? Berbagai lembaga top dunia udah bikin proyeksi buat tahun 2026 ini. Bank Dunia bilang kita bakal tumbuh 4,7%. Kalau Indef prediksinya di angka 5,0%. Dan Bank DBS malah lebih optimis lagi di 5,1%. Ya emang sih angka ini agak sedikit diturunkan dari ekspektasi awal yang lebih tinggi. Tapi coba deh pikirin lagi. Di tengah dunia yang lagi kacau balau, angka-angka ini ngebuktiin kalau mode bertahan kita itu sukses besar. Kapal kita masih terus maju dan mencetak pertumbuhan positif yang diakui dunia. Nah, sampailah kita di ujung paparan kali ini. Intinya, kita tuh sekarang lagi ada di tengah-tengah pertarungan sengit. Di satu sisi ada badai ekonomi global yang makin ganas. Tapi di sisi lain, ketahanan fiskal dan domestik kita juga lagi kuat-kuatnya. Memang kapal kita berhasil ngebut di awal tahun berkat tameng belanja negara yang super responsif tadi. Tapi ada satu pertanyaan krusial yang mesti kita pikirin bareng-bareng. Kalau ketidakpastian dunia ini terus lanjut, entah sampai kapan, kira-kira jaring pengaman andalan Indonesia ini bakal terus kuat nahan beban? Atau ujung-ujungnya badai itu yang bakal ngehancurin perisai kita? Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol di paparan kali ini. Teruslah kritis melihat data dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya.